Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sesepuh yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatul iman wal Islam, kesehatan. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat hadir di masjid ini. Kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah dan insyaallah kita akan teruskan dengan kajian subuh kitab Riyadhus Shalihin yang dalam hal ini kita memasuki ke bab 18, yaitu bab finnahi 'anil bidahi wa muhdatsatil umur, yaitu bab larangan dari perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara yang baru yang diada-adakan. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat salam yang selalu kita aturkan kepada beliau, kita diaku umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya besok hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam kesempatan ini kita memasuki bab yang ke-18, yaitu babu finnahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umuri. Jadi bab menerangkan larangan berbuat sesuatu atau perkara-perkara bid'ah. Bid'atun itu jamaknya al-bid'ah. Bid'ah jamak dari bid'atu, dari perkara-perkara yang baru, yang bid'ah. Nanti ada bahwa bid'ah itu ada pengertian-pengertian, jadi harus kita pahami betul. Wa muhdatsatil umuri, dan perkara-perkara yang baru. Sebagaimana kebiasaan dari Imam An-Nawawi, beliau selalu dalam bab-bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin selalu mencantumkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim sebagai penguat, dan kemudian diteruskan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ayat yang pertama yang beliau nukil, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famada ba'dal haqqi illa ad-dhalal." Ini adalah ayat di sini ayatnya biasanya itu sedikit, jadi bukan satu ayat separuh, nggak ada. Famada ba'dal haqqi illa ad-dhalal, dan tidaklah sesuatu setelah hak, perkara hak itu kecuali ad-dhalal, yaitu perbuatan-perbuatan yang tersesat. Kemudian wa qala ta'ala ma farratna fil kitabi min syai'. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, ma farratna, tidaklah aku tinggalkan, tidaklah aku alfakan, fil kitabi, di dalam kitab, min syai'in, sesuatu pun. Maksudnya bahwa Allah tidak meninggalkan sesuatu pun atau semuanya tercakup gitu, di dalam Alkitab. Di surah Al-An'am ayat 38. Kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul, maka jikalau kalian berbeda pendapat di dalam sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah perkara tadi ila Allahi war Rasuli, kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah al-kitabi was sunnati, itu kembali kepada kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW.
Kemudian ayat berikutnya wa qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, surah Al-An'am. Dan ini wa anna hadha sirati, dan ini adalah jalanku. Jadi ini menggunakan isim isyarah. Dan ini adalah jalanku, yaitu jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang berbeda atau jalan-jalan yang berbeda dari yang kebenaran tadi. Fatafarraqa bikum, maka akhirnya kalian akan berpecah belah an sabilihi, dari jalannya, dari jalan Allah. Kemudian juga ayat berikutnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, in kuntum, jika kalian semua tuhibbuna, mengaku cinta Allah kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah kalian, maka mengikutilah kalian padaku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian. Di dalam bab ini kata bid'ah bikasrin fa fathin, dibaca kasrah kemudian fathah, maksudnya bid'atun dijamakan dengan bid'ah. Dibaca kasrah ba'nya, kemudian dibaca fathah dalnya. Wa muhdatsatil umur, yang dimaksud dengan muhdatsatil umur itu adalah allati laisat ala qawaidis syar'i wala fiha ma yu'ayyiduha. Maksudnya adalah yang tidak ada kaidah-kaidah syara' dan tidak ada dalil-dalil yang menguatkannya. Jadi kalau perbuatan itu sesuai dengan kaidah-kaidah syara', walaupun itu tidak diterangkan dengan jelas, tapi tidak melenceng dari ayat-ayat atau tidak melenceng dari maksud dari ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukanlah al-bidah. Dikatakan seperti itu. Ada yang mengatakan juga dari kata bid'atun itu sesuatu yang diadakan, yang baru, yang belum ada atau tidak ada contoh-contohnya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian kalau kita melihat ada buku-buku khusus masalah bid'ah ini. Ini saya ambilkan referensi. Jadi menurut bahasa, bid'ah itu dari madi bada'a. Bada'a itu mencipta sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, atau berbuat sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu menurut bahasa. Maka tidak heran ketika Rasulullah SAW menyebarkan Islam, agama tauhid, itu dituduh oleh Abu Lahab bahwa engkau melakukan sesuatu yang baru, engkau menyebarkan agama yang baru. Jadi Nabi juga awal-awal beliau dakwah itu, beliau dikatakan ahlul bidah, ya, karena memang agama Islam itu waktu itu dianggap baru oleh kalangan orang Arab. Maka wahai Muhammad, engkau adalah menyebarkan faham-faham yang baru, gitu. Jadi secara bahasa seperti itu.
Kalau menurut istilah bahwa suatu amalan baru dalam syariat Islam yang tidak pernah ada, baik diamalkan, dilakukan atau ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau para sahabat-sahabatnya. Ini. Jadi kalau zaman Rasul tidak ada, tidak pernah melakukan, dan para sahabat juga, maka ini adalah menurut istilah, itu adalah bid'ah menurut istilah. Nah kemudian ketika perbuatan bid'ah itu sudah dibahas zaman-zaman dahulu, masalah bid'ah itu kemudian muncul ada pendapat bahwa semua bid'ah itu adalah sesat. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ada seperti itu kan? Nah, kemudian tidak heran ketika di dalam memahami kullu bid'atin dhalalah ini ada dua versi yang sebenarnya tidak berseberangan tetapi beda dalam mensikapi. Contoh umpama begini, orang yang berpendapat bahwa setiap atau semua bid'ah itu adalah sesat dan setiap kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan adalah di dalam neraka. Itu mengatakan mereka bahwa itu adalah tidak sesuai, yang tidak sesuai perbuatan itu dengan Al-Quran dan hadis. Itu. Kalau ada yang mengatakan begini bahwa tidak semua bid'ah itu sesat, itu berdasarkan banyak sekali hadis-hadis juga yang diterangkan ketika ada sahabat-sahabat Nabi ketika dikasih tahu di dalam hadis itu diterangkan begini, ada para sahabat yang oleh Rasul, janganlah kau sholat asar nanti di perjalanan, tapi ketika sudah sampai di tempat tujuan. Nah, ketika sahabat itu mereka di tengah jalan itu asar sudah kira-kira nanti habis, dan kalau di tujuan itu maka maghrib sudah masuk, maka mereka berijtihad sendiri. Ada yang sholat di tengah jalan, dalam arti di tengah perjalanan, ada yang mengikuti Rasulullah sampai tempat tujuan. Nah, ini memang pemahaman dulu waktu para sahabat pun ketika memahami sabda Rasulullah itu berbeda-beda. Kemudian peristiwa itu dilaporkan oleh Rasulullah SAW. Dilaporkan bahwa kamu kemarin ketika sampai di sana baru sholat atau gimana? Itu istilahnya gampangnya. Tidak, wahai Rasul, saya sholat di tengah jalan karena saya takut ketika sampai di tempat tujuan sholat asarnya sudah habis, kemudian di sana sudah tidak ketemu lagi dengan asar, maka saya sholat di tengah jalan atau di perjalanan. Nah, ada sahabat yang dia itu ya saklek apa yang dikatakan Rasul, pemahaman dia ya pokoknya kalau di sana ya tetap di sana sekalipun sudah maghrib, sholat asarnya di sini. Nah, itu disinilah kemudian Rasul pun juga tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Ketika beristihad bahwa dia sholat di tengah jalan itu tadi juga dibenarkan oleh Rasulullah SAW karena waktunya takut habis. Tapi boleh dalam perjalanan itu seperti itu, memang tidak bisa. Akhirnya kalau kita kan bingung Pak ya,
Jakarta macet jam 4 baru pulang. Sebenarnya kan bisa sholat dulu, atau mungkin lah sebelum asar udah jalan gitu. Tak tahunya di tengah jalan macet. Apakah kita memaksakan diri untuk menepi sementara keadaan susah, sulit umpama? Apakah kemudian nanti sholat sampai sampai sudah lengah, sampai bisa parkir di suatu tempat? Nah itu kan ijtihad, ya Pak ya. Bapak kira-kira kalau seperti itu pilih yang mana kira-kira? Mau sholat asar dengan mengikuti itu tadi bahwa sholat harus ala waktiha, atau karena ini sulit maka ketika sampai sana, nah itu pasti akan ada perbedaan dan itu sudah muncul di zaman Rasulullah. Oleh karena itu kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah bahwa dia melakukan itu bukan karena malas, bukan karena untuk menentang, tapi dalam keadaan dan kondisi tertentu maka diperbolehkan. Di dalam Islam ada namanya rukhsah atau keringanan. Tapi kalau di dalam hatinya dia itu gampangin masalah, istilahnya di sana aja gampang, tapi tidak ada memang kepingin ngelakuin, mempermudah masalah dan sebagainya, nah itu memang ada, kita nanti termasuk orang yang asi, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian yang mengatakan bahwa bid'ah itu adalah keniscayaan, maka kemudian ada yang membagi bid'ah, termasuk Imam Syafi'i itu, beliau membagi bid'ah dengan kata kullu bid'atin, itu kullu bimakna masuk umum, dan umum itu bisa ditaksis atau ada pengkhususan. Maka kemudian membagi ada bid'ah yang hasanah, ada yang bid'ah sayyi'ah, ada yang baik, ada yang buruk. Dan bahkan bukan hanya Imam Syafi'i, kalau kita lihat masalah bid'ah ini ada istilahnya bid'ah mahmudah, bid'ah madmumah, ada juga yang mengistilahkan dengan bid'atul huda dan bid'ah dolal. Ini sebenarnya sama, cuma beda ucapan. Huda itu petunjuk, yang mendapatkan petunjuk, dolal itu sesat. Kemudian ada juga yaitu Imam Al-Alamah Tajuddin Ibnu Ali Ibnu Abdul Kafi As-Subki, yang terkenal dengan sebutan Imam Subki. Dia membagi bid'ah itu menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama amalan yang mubah atau diperbolehkan menurut agama. Yang pertama seperti memperluas dalam hal makanan, dienak-enakin, di apa, buat makanan-makanan yang beda, kreasi dan lain sebagainya. Terus kemudian baju dengan baju modis yang bagus, tapi tidak menghilangkan bahwa dia untuk menutupi aurat. Itu kan sekarang bagus jilbab apa itu. Dulu zaman dulu juga tidak ada begitu, tidak boleh, tidak ada. Ini ada mengatakan bahwa itu mubah, boleh-boleh saja dalam hal seperti itu. Kemudian ada yang keduanya, ya setelah mubah itu boleh ada amalan yang hasan, baik menurut agama, yaitu amalan baru yang sesuai dengan kaidah syariah. Ini harus sesuai, dan ini yang berlaku dan tidak bertentangan tidak ada bertentangan sama sekali dengan kaidah tersebut, seperti melaksanakan sholat tarawih dengan melanggengkan secara berjamaah. Zaman Rasul itu tarawih, ketika Nabi itu keluar tarawih, ya para sahabat ikut. Ada yang kemudian sholat apa ya, penting ikut gitu.
Kemudian hari kedua semakin banyak, ya kan? Hari ketiga kemudian habis itu Rasul tidak datang karena takut sholat tarawih itu kemudian dianggap wajib atau diwajibkan. Nah kemudian ketika Nabi tidak datang itu sahabat ada yang melakukan sholat tarawih sendiri-sendiri. Di sini ada, di sana ada, di sana ada, gitu. Ada yang wah ini bacaan Qurannya bagus, ngikut. Jadi di Masjid Madinah waktu itu banyak orang yang melakukan sholat tarawih. Nah, kalau kita betul-betul mau mengikuti sholat untuk tarawih zaman Nabi itu kayak gitu. Para sahabat juga begitu. Jadi Nabi ketika sholat ya monggo mau makmum monggo, sendiri juga tidak apa-apa. Tapi kemudian pada sahabat-sahabat berikutnya, khususnya pada sahabat Umar itu, beliau membuat semacam kayak gerakan tarawih itu diseragamkan, maksudnya dilakukan dengan berjamaah. Makanya tidak heran ketika itu bahwa mengatakan inilah sebaik-baik bid'ah. Juga termasuk dalam hal pengumpulan Al-Quran. Dalam hal pengumpulan Al-Quran juga seperti itu. Jadi awal-awal ketika ini yang banyak pemikiran dan ide-ide adalah Umar mengusulkan orang banyak yang meninggal, para hufaz, para penghafal Al-Quran ketika perang. Nah kemudian kalau begini terus nanti penghafal habis, sementara Quran masih tercacar di mana-mana, nanti nggak ada rujukan. Nah kalau seperti itu nanti berbahaya sekali. Maka disitulah kemudian Umar waktu itu mengusulkan kepada Abu Bakar agar dikumpulin dulu. Nah ketika dikumpulin zaman Umar itu sudah kemudian waktu itu sudah dalam bentuk perintah. Jadi Al-Quran yang ada di rumah-rumah itu ketika waktu itu harus mengikuti Al-Quran yang sudah dikumpulkan, ditulis ulang, nah, gitu-gitu. Zaman itu adalah zaman Utsman menjadi 4. Nah awal-awal ketika Umar itu usul, maka Zaid bin Sabit dengan Abu Bakar itu juga merasa berat karena itu adalah hal yang baru dan di zaman Rasulullah tidak pernah dikumpulkan Al-Quran itu dikumpulkan di batu, di tulisan, di apa, di kulit hewan dan sebagainya atau pelepah kurma itu nggak ada. Apalagi kemudian ditulis pada zaman Utsman. Nah itu para sahabat juga berat. Tapi yang menjamin waktu itu bilang, wah seandainya toh ini bid'ah, nikmatil bid'atu hada. Jadi sebaik-baik bid'ah itu adalah ini, ya, gitu. Karena itu memang mau tidak mau harus. Ketika Al-Quran tidak dikumpulkan, tidak ditulis ulang, kemudian tidak ada penyeragaman, maka akan terjadi fitnah sebagaimana kitab-kitab terdahulu. Tanpa ada seperti itu, tidak didisiplinkan di dalam penulisannya, akhirnya banyak versi pada kitab-kitab terdahulu, ya Pak ya, dalam Al-Quran begitu. Makanya ketika zaman Utsman yang sudah dianukan itu dan sudah diseragamkan, kemudian Quran yang ada di rumah-rumah itu disuruh dibakar. Karena apa? Kemampuan menulis itu berbeda-beda. Ada yang ketika nulis itu ya orang itu kan kemampuan beda-beda, jadi tulisannya ada yang salah dan ada yang benar. Maka kemudian disitulah ada tim-tim penulis Al-Quran yang betul-betul kompeten itu nulis.
Di situ adalah untuk menyeragamkan tulisan bacaan Al-Quran. Sampai sekarang pun kalau kita melihat Al-Quran yang berdasarkan Rasam Utsmani itu agak sedikit berbeda. Quran Timur Tengah dengan Quran cetakan Indonesia zaman Quran yang cetakan Kudus, Menara Kudus akan berbeda, ya kan Pak ya? Ada sedikit beda-beda. Beda dalam arti bukan salah, tetapi ditulis dengan model bacaan, yaitu menurut Imam Asim riwayat Hafiz. Jadi kalau sholat ya dibacakan dengan sholat, as-sholat dengan alif, kadang-kadang seperti itu. Ada yang pakai as-sholatu pakai waw. Itu adalah untuk melindungi ketika Quran itu ditulis dengan ada wawnya, itu nanti ada orang yang membaca dengan as-sholatu, ada yang membaca dengan as-sholat, ditafkinkan, dibaca dengan tebal. Itu hikmah dari penyeragaman itu, akhirnya terlindungi bacaan-bacaan yang berbeda. Nah, disitulah kemudian ada orang mengatakan bahwa itu adalah bid'ah yang hasanah. Lah kalau tidak sesuai berarti itu bid'ah yang sayyi'ah atau madmumah. Nah, ini pengertian bid'ah seperti itu, tapi sebenarnya adalah ada kesamaan ketika orang mengatakan bahwa semua bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan itu adalah ke dalam neraka. Itu dia juga mengatakan bahwa kalau penulisan Al-Quran kemudian ditulis, kemudian mushaf itu diedarkan, dicetak dan sebagainya, itu bukan bid'ah karena itu adalah kebaikan. Sesuatu yang ini sesuai dan senapas dengan Al-Quran tidak dikatakan bid'ah. Ada mengatakan yaitu tetap bid'ah karena tidak ada contoh dari Rasulullah, tapi itu dikatakan bid'atul hasanah. Sebenarnya di Arab Saudi pun juga banyak melakukan bid'ah itu, tapi mereka tidak mengatakan itu bid'ah. Contoh Pak Ibu ya, zaman Rasul itu Nabi itu pernah tawaf dengan mengendarai unta, ya Pak ya. Sekarang tawaf itu ada yang naik yang diinjek itu Pak ya, bisa muter sendiri itu kayak skuter itu. Dulu pakainya unta, sekarang pakainya kayak model skuter atau model didorong. Lah kalau apa yang dilakukan Rasulullah kemudian praktekkan pada saat ini, bahwa kita bisa masuk penjara. Kita mentang-mentang berdasarkan hadis bahwa Rasul dulu pernah tawaf dengan unta, kemudian kita naik unta tawaf di samping Ka'bah. Kira-kira gimana itu? Sekarang ditangkap askar tambah kita itu. Pasti ditangkap. Karena nggak boleh. Tapi kalau katakan nggak boleh tawaf dengan unta di Ka'bah. Tapi ternyata Rasulullah juga pernah tawaf di situ, ya kan? Nah itu diganti akhirnya, kendaraannya diganti, bukan pakai unta. Nah kemudian sa'i antara Safa dengan Marwah. Dulu itu kan batu-batu begitu, naik begini, sulit medannya. Lah kok berikutnya kemudian di marmer, jadi halus, ya Pak Ibu ya. Kalau kita kan nggak pernah nyandung di sana, paling sedikit aja itu yang ujung dinaikkan. Jadi kalau kita melihat seperti itu, sebenarnya kita juga itu tadi dalam hal tempat itu diperbaharui, ya kan Pak ya. Dalam arti perjalanan menuju Safa dan Marwah itu dibuat baru agar lebih mudah untuk dilewati.
Nah sebenarnya kan ya seharusnya itu ya tetap kayak dulu biar merasakan bagaimana susahnya ibunya Nabi Ismail mencari air ke sono kemari kan gitu ya. Tapi enggak, sekarang cuma dikasih tanda. Wah, kalau di sini ada icu itu sampai ke sana berarti cepat karena memang zaman itu tanahnya itu agak landai biasa saja gitu. Jadi ibunya Nabi Ismail, Siti Hajar itu kalau pas jalannya lurus lari. Nah kemudian ketika naik itu kemudian pelan karena memang medan naik kayak gitu. Jadi Bukit Sofa, Marwah. Kalau pas di tengah lari kecil. Makanya dinamakan sa'i, lari kecil. Dan sekarang itu tempat itu sudah dirubah begitu rupa. Jadi ringan sekali. Itu kira-kira pembaruan ya. Pasti hal yang baru. Kemudian ada terowongan Mina yang dulunya naik ke atas gitu, dari lewat punggung samping kayak gitu. Itu kan lama itu. Kemudian jalannya dibuat terowongan biar itu juga sebenarnya itu bid'ah. Tapi itu memang sudah ada kesepakatan para ulama di sana. Ya udah ikut di sini. Nah, itulah kemudian mau tidak mau memang di dalam hal yang tidak makhdhah itu pasti ada perubahan, apalagi hal muamalah. Sebagaimana perdagangan umpama zaman Rasul itu kalau dagang itu kan ada barang, ada uang langsung. Sekarang tidak kan Pak Ibu ya? Kita cukup dikasih gambar langsung pesen, kasih pembayaran mau COD mau GoPay langsung atau apa yang lain. Itu kan kita bisa seperti itu. Mau tidak mau pasti ada perubahan. Kalau tidak, Islam itu tidak bisa menjawab tantangan zaman. Tetapi selagi hal itu dilakukan tidak menyelisihi Al-Quran dan hadis, maka diperbolehkan. Karena prinsip perdagangan itu adalah antarodin, saling ridho. Yang penting begitu. Kalau fikihnya sekarang, waduh, nanti pasti banyak fikih yang dirubah. Syarat-syarat dalam perdagangan dalam fikih, mau fikih takta, fakul korib, safinah dan sebagainya, pasti kalau berdagang itu ada uang, ada barang, ya, gitu-gitu kan. Nah ini kalau dipraktekkan sekarang mungkin harus ada. Bagaimana dengan transaksi online? Ya, seperti itu kan pasti itu. Mau tidak mau. Makanya kemudian dikembalikan yang asalnya itu, yang asalnya waktu itu tidak boleh, kemudian dengan melihat situasi dan kondisi saat ini, akhirnya ijtihad itu diperbaharui lagi. Nah, setelah adanya kesepakatan para ulama, nah ini ternyata kalau kita kembalikan lagi ke Al-Quran, prinsip perdagangan atau muamalah itu adalah antarodin, saling ridho. Gitu kan? Akhirnya kan tidak ada masalah kan? Kalau ada masalah yang kayak gitu, maka cari Al-Quran seperti apa. Al-Quran tuh bisa menjawab apapun. Tetapi mungkin karena kita saat ini atau waktu saat kemarin belum sampai pemikiran. Contoh umpama penafsiran Al-Quran bahwa mengatakan manusia itu diciptakan dari min alaq, dari alaq. Alaq itu segumpal darah. Tapi ketika segumpalan darah itu, para dokter agak bingung. Saya itu tidak habis pikir ketika ada yang mengatakan di dalam Al-Quran bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Nah, yang mana yang mengatakan segumpal darah? Ada para ulama tanya yang masa-masa sekarang itu, yaitu bahwa manusia diciptakan dari min alaq. Alaq itu adalah segumpal darah. Terus kemudian dibantah oleh ulama tadi. Alaq itu sejak kapan diartikan segumpal darah? Itu kan karena pemahaman manusia. Tapi alaq itu ya tetap alaq. Ternyata kemudian ketika alaq itu dari kata alaqa,
Ya'liku itulah sesuatu yang menggantung, sesuatu yang menempel. Nah itu kemudian ketika dokter diterangkan seperti itu bahwa alam itu adalah sesuatu yang menempel di dinding rahim. Wah kalau itu mah saya cocok gitu. Nah gitu kan. Nah ternyata Al-Quran itu kadang-kadang orang memahami itu sesuai dengan alam pikirannya, sesuai dengan kemampuan dan ilmunya. Nah apakah berbeda Al-Quran itu? Enggak berbeda. Kalau Al-Qurannya tetap tidak berbeda, tetapi pemahaman kita yang belum sampai. Makanya kalau ada masalah, Islam itu bisa menjawab segalanya. Kemudian arti ma farratna fil kitabi min syai'. Jadi kami tidak mengalfakan atau tidak meninggalkan di dalam kitab min syai'in sedikit pun. Ini ada yang mengatakan bahwa Allah tidak meninggalkan sedikit pun perkara-perkara yang ada di dunia ini. Semuanya dianu semua. Jadi Allah tidak mengalfakannya. Nah ini kemudian ada yang mengatakan bahwa itu adalah Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quranul Karim itu mencakup segalanya. Ada yang mengatakan bahwa Alkitab di sini diartikan dengan Lauhul Mahfuz, yaitu di Lauh Mahfuz. Kalau di Lauh Mahfuz itu semuanya komplit. Mau kita dapat rezeki berapa, umur kita berapa, di dalam Al-Quran itu secara garis besar. Tapi yang detil, yang ma farratna tidaklah kami mengalfakan sesuatu pun di dalam Alkitab, itu yang masyhur itu adalah Lauhul Mahfuz. Karena kalau kita lihat ayat sebelumnya itu adalah bahwa apapun yang ada, binatang melata itu semuanya Allah yang ngasih rizki. Nah itu kan kemudian kadar-kadar rizki ini kasih sekian itu detailnya adalah di Lauhul Mahfuz. Nah, ada mengatakan seperti itu. Ini masalah. Bahkan ada nanti yang mengatakan bid'ah itu, ada yang mengatakan kalau kita lihat kembali lagi ke bid'ah itu ada membagi lima hal. Ada mengatakan itu mubah, haram, terus sunnah. Nah, ada mengatakan seperti itu. Nah ini kembali seperti itu, bahwa apapun pendapat itu adalah selagi itu tidak menyelisih Al-Quran dan hadis atau senafas dengan Al-Quran dan hadis, itu dikatakan tidak bid'ah. Seandainya ada yang membagi bid'ah itu hasanah dan sayyi'ah, maka selagi itu membawa kebaikan sebagaimana bacaan Al-Quran yang diseragamkan, kemudian penulisan, kemudian tarawih yang dilakukan berjamaah, itu dinamakan ada bid'ah, tapi ada yang bid'ah hasanah, ada yang sayyi'ah, atau mahmudah dan madmumah, atau huda dan dhalalah. Tapi semuanya kita nggak perlu jadikan masalah, karena itu sebenarnya adalah intinya sama. Kalau memang tidak menyalahi Al-Quran dan hadis, maka itu adalah untuk kebaikan, baik itu yang sesuai dengan Al-Quran, baik itu ada yang mengatakan bid'ah yang ada dua, atau semua bid'ah itu adalah sesat. Semuanya itu pemahaman itu kalau kita gabungkan, kita anukan, tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Seperti itu kira-kira. Nah kemudian kalau beda-beda nanti ada yang wah ini bid'ah, itu sebenarnya itu hanya pelaksanaannya yang waktu itu di dalam tata caranya tidak ditentukan. Contoh kayak kita disuruh berzikirlah kalian pagi dan petang. Kita kan disuruh berzikir terus, ya kan? Selalu banyak berzikir. Nah, ketika zikir itu dilakukan di suatu tempat,
karena itu tidak ada larangan atau tidak ada anjuran zikir itu kapan dan itu kapan saja boleh, maka kadang-kadang kalau kita itu orang-orang kita kreasi dalam itu dikatakan bid'ah, tapi dianggapnya bid'ah hasanah. Kita kumpul arisan, kita ngaji, ya kan? Terus kemudian mungkin ada orang yang meninggal kemudian ngaji dan lain sebagainya. Itu ada makan, ya itu baik karena ngaji di waktu itu tidak ditentukan mau ada kematian, mau dalam pernikahan, seneng, syukuran, itu kita tetap melaksanakan pengajian. Itu ya baik-baik saja. Kalau mengatakan itu adalah yang bid'ah, maka dikatakan bid'ah hasanah. Tapi kalau yang mengatakan itu bukan bid'ah karena itu adalah bacaan itu tidak ada ketentuannya, maka itu dianggap bahwa itu adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, tidak bid'ah. Nah, itu cuma dalam hal istilah saja sebenarnya. Kemudian dalam hadis-hadis ini ada beberapa hadis. Di sini man ahdasa, ini hadis yang pertama ini dalam bab ini, man ahdasa fi amrina hada ma laysa lahu minhu fa huwa raddun. Jadi barang siapa yang memperbarui atau membuat baru fi amrina di dalam urusan agama kami, hada yaitu agama Islam, ma laysa lahu minhu yang mana tidak ada dari perkara tersebut, maka atau di dalam agama tersebut, maka itu adalah raddun, ditolak. Dan di sini kalau kita lihat ahdasa ini ada ibtada'a fi amrina, yaitu membuat baru di dalam dinana, agama kami. Kemudian yang berikutnya yaitu penegasan ayat yang berupa hadis di sini ditegaskan dengan hadis, ya, penegasan ayat-ayat di depan ini didukung dengan hadis yang berikutnya dari Jabir, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khotaba ihmarrat aina, apabila Nabi itu berkhutbah atau melakukan khutbah, maka ahmarrat ainahu, maka mata beliau itu merah karena semangat gitu. Wa ala sautuhu, dan suaranya keras. Wastadda ghadabahu, dan beliau itu sangat marah. Maksudnya betul-betul dijiwai dengan jiwa. Kalau memang itu serius, maka Nabi akan betul-betul marahnya kelihatan. Hatta ka'annahu mundiru zaisin, seakan-akan beliau itu adalah tentara yang memberi peringatan kepada bala tentara, pemimpin tentara atau panglima perang yang memberikan instruksi kepada tentaranya. Yaqulu, beliau berkata, subbahakum wa massakum. Ini subbahakum wa massakum itu maksudnya adalah kalau kita itu hal yang penting. Jadi mancing esok-esok sapa musuh, wa masakum, dan mancing sore-sore sapa musuh kalian. Maksudnya apa? Pagi dan sore ini waspadalah karena musuh mengintai. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini, otomatis Rasulullah di dalam khutbahnya itu ya, semangat, mata menyala, gitu, muka juga kelihatan garang, gitu kan, dengan suara yang keras. Tapi kalau dalam hal tertentu yang masalah maido yang halus, beliau juga bisa seperti itu. Jadi kemudian jangan ngambil ini kemudian meniadakan Nabi yang bertutur dengan lemah lembut. Karena ada hadis yang banyak itu, hadis-hadis yang lain. Ketika kita melaksanakan ini, hadis ini adalah ketika keadaan yang seperti ini. Betul, harus serius menghadapi waspada. Kemudian Nabi marah kalau hal-hal yang prinsip dalam hal agama yang dilanggar, itu Nabi bisa marah. Nah, seperti itu. Kemudian wa yaqulu,
beliau bersabda, buistu ana wasa'atu kahataina. Beliau bersabda, aku diutus, ana yaitu aku, wasa'atu bisa wasa'ata. Kalau wasa'atu menjadi atap, kalau wasa'ata itu menjadi maf'ul ma'ah. Itu. Jadi boleh wasa'atu, boleh wasa'ata. Berarti kalau wasa'ata wawunya itu wawu ma'nya, yaitu berarti maf'ul ma'ah. Aku beserta hari kiamat, begitu. Atau aku dan hari kiamat, kahataini sebagaimana hal ini, dua ini. Maksudnya beliau dengan isyarat wa yakrinu baina usbu'aihi as-sababah wal wusta. Beliau itu mensejajarkan ini, menyandarkan dua ini antara as-sababah wal wusta. Ini telunjuk dan jari tengah. Ini dua ini tidak bisa dipisahkan, bergandengan. Nah, kenapa ini ditunjukkan as-sababah? Kenapa kata as-sababah itu ditunjuk ini? As-sababah itu dari kata sabun. Jadi orang itu kalau perintah biasanya dengan ya. Kalau memaki juga seperti ini. Berantem kan begitu. Di as-sababun itu as-sababah itu jari telunjuk itu dari kata asalnya itu yang suka nunjuk-nunjuk dengan bisa perintah, memaki, berantem atau menghujat gitu, pakai begini. Bahkan dalam hal pentauhidan juga pakai dengan seperti ini. Maka ketika sholat, ketika tasyahud, ketika asyhadu an la ilaha illallah, itu as-sababah, itu penekanan, perintah, apa dan sebagainya. Tapi tidak juga kalau kita sampai digini di depan muka kita juga bakal marah karena mencaci, menghina itu juga kadang-kadang seperti ini. As-sababah gitu. Kalau wal wusta tengah ada masalah. Wa yaqulu, dan dia berkata amma ba'du. Jadi Nabi ketika selalu mengatakan amma ba'du. Ini adalah sebagai kesunahan ketika orang prolog itu di situ diucapkan berikutnya disusul dengan amma ba'du. Ini dalam hal apapun nanti amma ba'du. Khutbah Jumat atau mungkin sambutan dan sebagainya, khutbah mau'idah itu selalu ada amma ba'du sebagai kesunahan di dalam hal ini, yaitu berdasarkan hadis ini. Kemudian beliau setelah amma ba'du fa inna khairal hadisi, maka sesungguhnya sebaik-baik hadis, sebaik-baik ucapan itu adalah kitab Allah. Wa khairul hadi atau wa khairul hadi boleh, sebaik-baik petunjuk adalah hadi Muhammadin. Jadi boleh hadi, boleh huda, boleh wa khairul hadi atau wa khairul huda. Ya, kalau huda berarti huda Muhammadin. Kalau hadi berarti wa khairul hadi hadi Muhammadin. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan, yang tidak ada kaidah-kaidah atau dasar-dasar dalam Al-Quran maupun hadis. Kalau ada dasarnya, sekalipun tidak secara konkret jelas, tetapi tidak menyalahi dari maksud ayat dan hadis, maka diperbolehkan. Maka di sini wasyarrul umuri muhdatsatuha. Kemudian wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Summa yaqulu ana aula bi kulli mu'minin. Aku lebih utama bi kulli mu'minin, pada setiap orang mukmin, min nafsi, dari dibanding dirinya sendiri. Jadi Rasul itu lebih berhak terhadap orang mukmin dibanding dirinya sendiri. Kalau Rasul mengatakan perang maju, maka tidak ada yang boleh mangkir, kecuali ada alasan-alasan syar'i. Maka sekalipun kayak apa ditinggalkan, karena Rasul itu lebih berhak walau dibanding orang itu sendiri. Kemudian mantarka mahlan fali ahli, barang siapa yang meninggalkan harta benda fali ahlihi, maka itu adalah untuk keluarganya, untuk diwariskan, dibagi, ya kan? Kalau itu adalah harta. Wa man taraka
dainan au doyaan atau audiyaan, barang siapa yang meninggalkan hutang atau keluarga fa ilayya wa alayya, maka itu dipasrahkan kepadaku dan menjadi tanggunganku. Makanya kemudian ada baitul mal. Baitul mal itu kalau sampai orang Islam itu banyak hutang, itu dia boleh meminta jatah sebagai mustahik zakat, ya kan? Mustahik zakat pada baitul mal. Itu tanggunganku, maka boleh gitu. Atau anak yatim tidak terurus dan sebagainya, itu boleh ngambil harta dari baitul mal karena Rasul bilang itu adalah menjadi tanggunganku. Gitu. Makanya nanti kalau pengurus masjid sampai membangun ada itu, loh kok sampai utang banyak, itu dia boleh meminta zakat mustahik sebagai 2 orang yang terbelit hutang, tapi hutangnya untuk kebaikan, jadi panitia masjid gini-gini ternyata hutang untuk pembangunan, maka boleh. Nah ini makanya Nabi mengatakan kalau harta benda itu ditinggalkan seseorang maka untuk keluarganya sebagai warisan, tapi kalau dia punya hutang maka menjadi tanggunganku, dalam arti kita boleh menjadi mustahik zakat. Gitulah. Kemudian ini hadis yang berikutnya, wa anil Irbad, dari Irbad bin Sariyah, dan hadis ini adalah yang sudah lewat dalam bab muhafadzah ala sunnah, yaitu bab menjaga sunnah. Ini itu diterangkan bahwa ini adalah mengenai wasiat Rasulullah yang begitu yang begitu berkesan di hati sahabat, seakan-akan itu adalah perpisahan Rasulullah, seakan-akan ini adalah hari terakhir. Itu pernah dibahas di bab muhafadzah ala sunnah, yaitu menjaga sunnah, dan itu diantaranya yaitu fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Termasuknya adalah kita harus mengikuti sunnahku, yaitu sunnah Nabi, sunnah Rasulullah, kemudian sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Dan itu diterangkan juga andu alaiha bin nawajidi, maka gigitlah sunnahku dan para sahabat tadi dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan takutlah kalian dengan membuat perkara-perkara yang baru, yang menyelisihi syariat atau nafas dari maksud dari Al-Qur'an dan hadis. Karena fa inna kullu bid'atin dhalalah, dan seterusnya. Ini juga yang menyangkut seperti itu. Itu tadi bab bid'ah atau larangan untuk melakukan hal-hal yang baru yang tidak sesuai dengan syariat. Ada yang ditanyakan? Monggo. Sudah selesai? Ya, monggo. Oh gitu. Ayah. Terima kasih. Itu memang perkara yang sering dibicarakan, dan itu menjadi perselisihan, tidak ada ujungnya, tidak selesai-selesai. Untuk lagam itu istilahnya kan lagu. Kalau lagu itu sebenarnya lagu itu adalah disesuaikan dengan kemampuan orang. Dalam kemampuan orang ini, zaman dulu itu Umar, dia itu suaranya keras kencang. Kalau baca itu beliau tidak pernah pakai lagam. Diterangkan di situ dia keras, bahkan keras dan kakunya itu sampai ketika Nabi itu beliau tidak bisa menjadi imam, itu karena cerita itu kan.
ketika Bilal itu nengok Nabi dalam keadaan sakit begitu kan, tidak bisa ngimamin, tidak datang ke masjid. Ditengok-tengok sahabat utama Abu Bakar yang nggak ada. Ditengok-tengok udah lama adanya Umar. Maka kemudian ya sudahlah, Umar diminta untuk maju. Nah ketika maju itu kemudian namanya Umar keras begitu. Dulu bekas preman istilahnya. Bacanya ya kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu-gitulah. Maksudnya keras begitu, enggak pakai lagam-lagam yang nikmat seperti sahabat yang lain. Itu ada Abdullah bin Mas'ud itu suaranya bagus, enak lagunya. Ya zaman itu juga begitu, ada yang lagunya ya kayak model dia preman-premanan begitu, keras kencang begitu. Ada yang suaranya halus seperti Abdullah bin Mas'ud. Makanya kalau ada korek-korek bagus, suara imam bagus itu dia sebenarnya ngikut mazhabnya Abdullah bin Mas'ud. Nah, kemudian kalau kita itu sebaiknya kita itu kalau baca Al-Qur'an itu ladangnya dengan Arabi. Arabi itu adalah yang modelnya ladang-ladang bahasa Arab. Tetapi kemudian kalau kita nggak bisa, cengkok itu akan susah sekali. Di Arab sendiri juga ada yang seperti itu. Dalam pengucapan ada yang mengucapkan gini. Kalau Quraisy, lughat Quraisy, bahasa Quraisy itu siro pakai sin. Asalnya kan siro itu pakai sin, siro. Nah, karena suku Quraisy itu ketika membaca siro itu pakai sod, siro. Maka itu kemudian bahasa itu akannya ditetapkan dengan siro. Tetapi ketika ada qiraah sab'ah yang membaca dengan siro, itu juga tidak salah. Itu dalam hal apa itu lagam. Ya mungkin ro sama ra, sol, la dengan lo. Ada yang as-solata, ada yang as-solata. Satu kabilah, satu suku itu beda-beda. Walaupun di Arab sendiri. Apalagi sampai di Jawa dengan lagam Jawa. Tetapi jangan ketika dia itu bisa lagam Arab di Jawa-Jawain. Itu nanti walaupun itu sebenarnya tidak ada larangan dalam hal seperti itu, tapi rasanya nggak enak saja. Tapi itu bukan karena salah. Karena memang orang itu kan lagamnya beda-beda, berbeda-beda. Nah kemudian ada yang mempermasalahkan itu karena mungkin itu dilakukan kayak kemarin di Istana Pak ya. Nah itu apa ya, tidak ada yang bisa dengan lagam Arabi kok sampai menampilkan lagam Jawa. Itu yang disayangkan. Tapi kalau Bapak bisanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Orang kampung begitu nggak kira-kira? Ya begitu. Sholawat juga begitu dijawa-jawain. Sholatullah salamullah. Ya nggak kira-kira? Itu kan lagam Jawa itu. Tapi bahasanya bahasa Arab. Tapi lagunya lagu Jawa. Kemudian begini. Di dalam bacaan Al-Quran ada lagam India yang terkenal dengan lagu nahawannya. Nah itu karena bagus, nahawan itu kemudian digunakan sebagai kreasi dalam bacaan tilawah, ya enggak? Itu nahawan. Lagu yang dengan suara rendah, bagus, gede, itu nahawan. Ada lagi ajam, ma'al ajam. Ajam itu selain Arab. Itu ada seperti itu. Jadi ada ini lagu apa? Nah, kalau saya dulu di PTI ditanya itu nadanya nada ini. Ini Sika. Oh ya Sika. Sika apa? Gitu. Tapi ada kreasinya namanya ma'al ajam. Dengan lagu ajam.
Jadi itu berarti bahwa memang dalam hal lagu, nagom itu mau tidak mau pasti akan terpengaruh dengan kedaerahan. Tapi itu tadi asal tidak dilakukan dengan main-main. Kalau dia main-main, dimain-mainkan, dalam artinya sampai ada pelecehan. Nah itu orang baca Quran, saya bisa lagam-lagam Arab, lalu kemudian dijawa-jawain, tapi hatinya itu ingin melecehkan, itu dosa besar. Tapi kalau bisanya begitu ya monggo. Jangan sampai karena tidak bisa lagam Arabi, kemudian dia tidak baca Al-Quran. Tapi kalau bisa upayakan belajar dengan lagam yang Arabi, karena itu sunnah dengan memakai lagam Arabi. Itu masalah lagam ya Pak ya. Kemudian masalah tahlil dan sebagainya itu sebenarnya tahlil itu bukan bid'ah. Yang mereka mengatakan ketika ada mengatakan bid'ah itu, apakah tahlil itu bid'ah? Enggak, yang bid'ah itu tahlilan. Gitu dia bilang. Karena memang perintah tahlil fahallilu, maka bertahlillah kalian, itu ada perintah. Tapi yang disalahkan adalah tahlilan. Kalau menurut mereka. Makanya kadang ada orang merubah-rubah gini. Mau kemana? Tahlilan, jangan tahlilan, tahlil. Ya, begitu. Ya enggak Pak? Itu kata ada lannya. Nah itu kemudian begini, tahlil itu kalau belum dibaca. Kalau dibaca sudah atau dipakai sudah, namanya tahlilan. Jadi tahlil itu belum dipakai atau dibaca. Kalau tahlilan sudah dipraktekkan. Nah, ada yang mengatakan begitu. Tapi intinya bahwa membaca la ilaha illallah itu adalah lebih utamanya tahlil adalah bacaan la ilaha illallah. Tapi jangan kemudian ketika membaca la ilaha illallah sebagai imam tidak bijak. Akhirnya dengan tahlil itu kemudian orang benci dengan la ilaha illallah. Contoh Bapak itu lama sholat pakai tahlil itu tapi lama. Wah saya itu kalau mau pergi nggak enak, ya kan? Ada yang lebih ekstrim mengatakan, oh laisal wirid kal kirit, gitu kan? Kalau orang ekstrim kan, kalau orang tidak wiridan itu seperti kera, gitu, nengok terus pergi. Lah itu kan ekstrim gitu. Nah kalau orang sampai hatinya benci gara-gara tahlil yang model seperti itu, maka itu hal yang buruk sekali. Maka harusnya itu melihat kondisi dari makmum, bagaimana kondisinya. Kalau memang di situ memang pas untuk membaca seperti itu, maka silahkan. Tapi kalau memang ya sedikit saja. Jangan sampai amalan yang baik itu kemudian menjadi keburukan atau menjadi orang benci dengan itu. Orang tahlil di situ doanya panjangnya bukan main. Umpama Pak ya, jengkel nggak kira-kira? Udah ngantuk, tapi tahlilnya panjang, bacanya panjang. Ya kalau mau doa ya sedang baca. Itu baik. Nah itu sebenarnya tidak ada larangan mau dibaca di mana, di kematian boleh, mau di mana boleh. Karena perintahnya itu adalah berzikirlah kamu pagi dan petang. Maksudnya bukan pagi dan petang saja, maksudnya adalah banyak berzikir. Kalau dalam tafsir hadis itu seperti itu, banyak berzikir. Nah kalau seperti itu, maka karena tidak ada ketentuan tempat dan waktu, maka kapanpun sebenarnya boleh dilakukan. Apalagi di tempat orang meninggal. Daripada kita ngomong-ngomong politik dan sebagainya. Saya itu pernah depan masjid di Nur Ramadan sana. Ustadz ini ada 40 hari orang tua saya, tapi tidak ada tahlil. Karena dia pro yang tahlil itu ketika ada kematian itu bid'ah. Tapi ada sekedar ceramah. Nah ketika ceramah dia gitu, wah, kalau orang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, masuk surga. Dia baca tahlil enggak itu? Baca tahlil tapi dibuat ceramah, ya kan begitu kan?
Tapi ya memang aneh dalam arti begini. Sebenarnya apapun yang kita lakukan, kalau memang sebenarnya zikir tidak ada waktu yang ditentukan atau tempat yang ditentukan di dalam Al-Quran itu memang, oh boleh sholat waktunya ini, waktu ini. Nah, kalau memang tidak ditentukan maka kapanpun sebenarnya boleh. Karena ya lebih utama, apalagi baca Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah, sebaik-baik hadis, sebaik-baik omongan itu adalah kalamullah. Dibaca kapanpun boleh nggak kira-kira? Boleh. Tapi itu tadi, nggak ada tuntunnya, nggak pernah dia. Ya ini tadi nanti ke arahnya ke arah bid'ah atau tidak bid'ah. Sebenarnya kalau baca Quran itu adalah tidak menyelisihi dari Al-Quran dan Sunnah, walaupun itu istilahnya tidak ada yang jelas, tapi itu tidak menentang Al-Quran dan hadis, maka itu boleh. Maka orang ketika orang meninggal baca Al-Quran itu adalah baik, boleh. Karena itu tadi bahwa sebaik-baik ucapan itu adalah kalamullah. Begitu saja. Tapi bolehkah kita tidak baca? Ya boleh saja, nongkrong boleh, ngopi-ngopi boleh. Orang dengan merokok juga merokok, begitu kan? Tapi kan ya orang meninggal ya sebaiknya ya sesuatu yang mengingatkan kepada kematian. Kira-kira seperti itu. Di antaranya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut pendapat dari yang saya pahami. Monggo, sudah sampai di sini Pak ya. Marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.